semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di video kali ini tuh spesial, aku mau bahasin tentang tips wawancara buat kalian, adik-adik gitu ya, yang mungkin fresh graduate atau kamu-kamu yang kepengen kerja di sekuritas gitu ya. Sebenarnya ini tips wawancara standar sih, nggak ada kayak tips khusus untuk kerja di wawancara kerja di sekuritas gitu. Sebenarnya standar aja, cuma aku tuh banyak sering ditanyain sama teman-teman yang misalnya baru lulus atau baru mau ngelamar ke sekuritas gitu ya, Mbak, kalau wawancara gimana sih dan segala macem. Jadi aku pikir aku bikin aja videonya, nanti kalau ada yang nanya kan aku tinggal kasih video ini gitu kan. Jadi ayo langsung aja kita mulai. Ada 4 hal yang mau aku omongin di video kali ini, yaitu tentang aturan dasar kalau kamu mau wawancara, terus sebelum wawancara kamu ngapain, pas wawancara kamu ngapain, dan setelah wawancara kamu ngapain. Oke, jadi banyak yang mau aku omongin, so langsung aja kita mulai tentang aturan dasar. Aturan dasarnya kalau kamu mau wawancara kerja gitu ya, itu sih sebenarnya sopan dan tegas, itu yang pertama. Terus yang kedua itu tanamkan mindset di kepala bahwa wawancara itu bukan perbulian calon bosmu ke kita, calon employee, calon pegawai gitu ya. Enggak ya, wawancara itu setara ya. Jadi perusahaan butuh orang qualified buat bantu mereka menjalankan bisnis kan, buat biar bisnisnya jalan harus ada orang kerja yang qualified di situ, dan salah satu calonnya adalah kita yang mau diwawancara, dan kita butuh pekerjaan juga gitu loh. Jadi ini bukan kasihan, ini bukan yang kayak mereka bosnya kita gitu kan, kecil miniatur gitu, enggak. Jadi kalau saya selalu menempatkan pada saat wawancara itu setara, jadi perusahaan butuh, saya juga butuh, jadi nggak usah takut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nomor 2, oke? Jadi, persiapan sebelum kamu berangkat wawancara itu kamu ngapain aja? Itu ada 2 hal yang saya saranin. Yang pertama itu adalah tolong riset tentang perusahaan yang kamu mau wawancara, apa yang kamu mau diwawancara itu gitu, yang manggil kamu itu loh. Itu tolong kamu riset ya, perusahaannya tuh berdiri kapan, ngapain, CEO-nya siapa. Pokoknya kamu riset apa aja lah info yang bisa kamu gali tentang perusahaan tersebut. Kenapa hal ini penting? Karena akan sangat berbeda sekali kamu datang ke sebuah perusahaan yang kamu sama sekali nggak ngerti ini perusahaan ngapain sih gitu, foundernya siapa atau ngapain aja dia tuh kerjanya, bisnisnya ngapain. Itu akan sangat berbeda sekali kalau kamu wawancara dan kamu sedikit banyak mengerti gitu. Itu satu. Terus kedua, kalau misalnya kebetulan misalnya ditanyain sama iseng si pewawancaranya ini, si HRD-nya ini tanya sesuatu yang berhubungan tentang perusahaan, atau mungkin kamu ditanya yang udah baca apa aja tentang perusahaan kita gitu. Itu kalau kamu nggak ada persiapan, masa nanti kamu jawabnya aduh saya nggak tahu gitu kan, kelihatannya kamu nggak profesional banget kan. Jadi dengan mempelajari background perusahaan itu, kamu bisa menunjukkan bahwa kamu memang care dan kamu memang ingin bekerja di situ gitu. Kenapa kamu riset tentang perusahaan tersebut, itu adalah nilai plus yang sering orang lupa. Hal kedua yang harus kamu riset gitu sebelum kamu datang wawancara, itu yang jelas kamu harus riset tentang posisi yang mau kamu isi ya. Jadi sedikit banyak kamu harus punya gambaran apa sih yang akan kamu lakukan di posisi tersebut gitu. Karena kalau kamu ngeblank, nggak jelas, nanti tuh intinya kalau kamu datang wawancara ngeblank, itu satu menunjukkan kamu tuh tidak persiapan gitu loh. Dan perusahaan itu kadang males yang kayak orangnya nggak niat gitu, next aja deh, yang lain aja deh gitu. Jadi sangat penting untuk memberikan kesan bahwa kamu memang berdedikasi, bahwa kamu memang menginginkan pekerjaan tersebut. Itu sebuah nilai plus balik lagi yang kadang orang itu lupa. Nah, sekarang kita ayo masuk ke bagian yang paling penting gitu kan pada saat wawancara nih, Mbak, ngapain Mbak gitu. Yang jelas tolong tarik nafas yang dalam dan nafas ya. Kalau kamu sedikit deg-degan, sedikit nervous, itu wajar-wajar aja, oke? Nah, kita langsung masuk ke beberapa tips. Aku punya mungkin 3, anyway udah langsung kita bahas aja. Yang pertama itu adalah tolong tepat waktu. Ini wajib, nggak bisa ditawar ya, karena kalau kamu telat itu akan menunjukkan bahwa kamu orang yang tidak bertanggung jawab, dan intinya memberikan kesan yang amat sangat negatif tentang kamu, dan orang udah nggak peduli tuh maksudnya nilai kamu bagus apa enggak, kamu dari universitas mana dan segala macam. Attitude itu sangat penting pada saat memberikan kesan pertama di pekerjaan gitu. Nah, itu yang jelas tepat waktu, dan dress code-nya tolong yang baik gitu. Yang cewek tolong jangan pakai baju terlalu seksi misalnya, yang nggak pakai hijab gitu ya. Pokoknya yang profesional, be professional, polish gitu ya, yang nggak perlu baju mahal tapi harus rapi. Yang cowok-cowok juga tolong rambutnya jangan rambut bantal gitu ya, atau rambut helm gitu kan, disisir. Pokoknya tampillah sebaik yang kamu bisa di kemampuan kamu pada saat itu. Terus yang kedua, kalau ditanya itu jawabnya
Jadi gini, kalau ditanya, kalau saya nggak langsung jawab. Saya kalau ditanya orang, itu biasanya saya diam dulu 3 detik, nafas, baru dijawab. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita tuh mikir gitu loh sebelum jawab. Jadi ini kayak trik gitu. Jadi dari kesan yang nanya itu akan mikir, oh ini anak nih nggak asal ngomong doang. Dia tuh kalau mau ngomong dipikir, makanya dia diem dulu. Itu positif loh gitu. Nah, dari sisi kitanya kita bisa mikir juga gitu kan. Kadang dia nanya, saya jawabnya apa ya biar kelihatan bagus, representasi buat saya, gambarannya biar kelihatan bagus. Jadi napas dulu 3 detik baru kamu jawab. Jangan langsung dia selesai. Apalagi begini, yang nanya belum selesai nanya kamu udah langsung jawab, kamu pikir itu pintar. Itu bukan pintar ya, itu tidak sopan. Memotong orangnya lagi nanya belum selesai, walaupun mungkin kamu udah tahu, udah nangkep maksudnya gitu, tapi biarkan dia selesai dulu, nafas 3 detik baru kamu jawab. Dan menjawabnya itu tolong singkat dan padat, jangan bertele-tele, oke? Nah, terus yang ketiga, itu biasanya tuh udah kan, kamu diwawancara, kamu jawab aja tuh, mereka nanya apa, dijawab. Nah, biasanya pada saat akhir itu udah kelihatan kan, kayak udah akhir gitu. Biasanya menurut saya kalau HRD-nya bagus harusnya nanya gini, oke, ada yang mau ditanyain, wawancaranya udah selesai, misalnya ngomong kayak begitu. Kalau ada kesempatan begitu tuh kamu langsung nanya, ini ada beberapa pertanyaan yang aku sarankan untuk kamu nanyain. Jadi pastikan pada saat selesai wawancara itu kamu tahu beberapa hal ini ya, nanti yang aku sebutin gitu ya. Kalau tidak diberikan kesempatan untuk bertanya, kamu yang minta ya gitu. Jadi misalnya oke, wawancaranya udah selesai, terima kasih. Misalnya HRD-nya cuma ngomong kayak gitu. Itu kamu yang ngomong, maaf Pak, Bu, boleh saya menanyakan beberapa poin sebelum saya pulang. Nah gitu loh. Jadi intinya kamu harus nanya, jangan pulang begitu saja tidak ada hasilnya gitu ya wawancara. Ini berlaku maupun wawancara online maupun wawancara in person ya. Jadi menurut saya sih sama aja gitu. Yang pertama itu pastikan kamu ngerti job desk kamu gitu. Jadi kalau pada saat wawancara tuh sudah tanya jawab gitu ya, sudah mengalir dan kamu sudah cukup punya gambaran tentang job desk-nya, ya kamu nggak perlu nanya. Tapi kalau kamu merasa kurang atau ada yang mau kamu tanyakan tentang job desk-nya, itu tolong ditanyakan ya. Jangan takut kelihatan bodoh, jangan takut kelihatan nggak tahu gitu ya. Karena kalau kamu nggak tahu job desk-nya, terus nanti kamu beneran keterima, kebanyakan tuh newbie mikirnya gini, Mbak, saya tuh nggak mau kebanyakan nanya, Mbak, nanti disangkanya saya tuh nggak ngerti, nanti saya tuh malah nggak diterima gitu. Padahal kalau menurut saya ngelihatnya gitu, lebih baik kamu berterus terang di awal gitu. Jadi misalnya ada yang nggak jelas tuh kamu nanya aja, maaf saya kurang jelas untuk poin yang ini, saya nangkepnya begini, bener gak ya gitu. Karena jangan sampai terjadi misunderstanding gitu ya, salah tangkap, kamu nangkepnya A ternyata maksudnya B, terus kamu keterima di dalam dan akhirnya kamu dalam tanda kutip pegawai yang tidak berguna karena ternyata mereka butuhnya apa, kamu skillnya apa misalnya gitu. Itu malah akan sangat memberikan kesan yang tidak baik terhadap profesionalitas kamu gitu. Jadi baiknya tanya aja, pastikan kamu ngerti betul job desk-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang harus kamu tanyain itu adalah salary. Tanyakan salary, bonus, fasilitas, aturan, apapun yang berkaitan detail tentang hak dan kewajiban kamu yang ada di perusahaan. Misalnya waktu itu ada yang nanya sama saya di Instagram tuh, karena tahu saya ada kerjasama sama RHB, nanya begini, Mbak, saya habis wawancara itu katanya ada seragam, itu seragamnya beli atau enggak ya? Maksud saya ya harusnya kan ditanya pada saat wawancara kan. Misalnya ada aturan seragam gini-gini, kamu tanya saja gitu. Misalnya, Pak, maaf, untuk seragamnya itu saya beli sendiri atau fasilitas perusahaan ya, supaya saya tahu aja. Itu begitu, tanya aja. Yang penting tuh tanyanya sopan. Balik lagi, kenapa tadi saya bilang mindset di awal itu, mindsetnya adalah setara antara kamu dengan perusahaan gitu. Jadi kalau kamu butuh informasi apa, ya tanya saja dengan sopan. Kan perusahaan butuh info apa sama kamu kan juga langsung nanya aja kan, email atau apalah gitu HRD-nya, tolong kirimkan ini, kami butuh data ini, CV Anda begini begitu. Kan mereka begitu, sama aja kita juga begitu, dengan cara yang sopan tentunya. Tanyakan aja, misalnya kamu ada kurang ngerti apa, kurang jelas, tanyain aja. Pokoknya kamu harus ngerti tentang hak dan kewajiban kamu di perusahaan. Oke, itu kedua. Jadi abis wawancara kamu harus tahu itu. Hal terakhir yang harus kamu tanyain ya, yang ketiga itu adalah tanya selanjutnya gimana. Karena banyak sekali yang curhat ke saya abis wawancara terus dia galau. Mbak, aku udah nungguin Mbak sebulan, enaknya gimana ya? Aku nanya, nanti mereka dah lupa sama aku. Atau enaknya aku nanya apa enggak? Kalau nanyanya gimana? Bla bla bla. Itu kalau menurut saya agak aneh. Dalam artian harusnya ya gitu. Mungkin tidak tahu lah ya si teman-teman yang nanya sama saya ini. Makanya saya bikin video ini gitu.
Tapi harusnya itu pada saat closing selesai wawancara itu kamu nanya sama yang wawancara kamu. Baik Pak, terima kasih Bu untuk waktunya gitu. Selanjutnya saya gimana ya? Apa saya menunggu 1 minggu nanti akan dikabari jadi atau tidaknya saya bekerja di perusahaan ini atau bagaimana supaya saya tahu ekspektasinya. Jadi kita nggak tunggu-tungguan. Misalnya kamu bisa nanya kayak gitu. Tanya aja, intinya tanya yang sopan kan, balik lagi saya bilang gitu loh. Jadi dan ini jangan, misalnya mereka jawabnya gini, ya nanti deh dikabarin misalnya gitu, itu jangan diem aja ya, oh iya Bu makasih udah gitu doang terus kamu pulang atau udah zoomnya kamu tutup. Itu jangan, oh begitu Bu, kira-kira 1 minggu Bu atau 2 minggu, supaya saya tahu ekspektasinya gitu. Jadi kamu tetapkan deadline. Kalau mereka nggak kasih deadline, kamu aja yang kasih deadline gitu kan. Baik Bu, kalau begitu, kalau 1 minggu nanti saya akan konfirmasi kembali 1 minggu kemudian, terima kasih gitu kan, enak. Jadi kan kamu tahu tuh, oke nanti 1 minggu gue tanya lagi, kalau nggak jadi ya udah gitu. Jadi harus ada deadline yang fix, oke? Kalau mereka nggak kasih, kamu yang tetapkan sendiri dan komunikasikan ke yang nanya, ke yang wawancara kamu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian setelah wawancara. Setelah wawancara ngapain nih gitu? Setelah wawancara itu kamu harus proaktif kalau menurut saya. Tentunya habis wawancara ya kamu tunggu aja. Kenapa penting untuk men-setting deadline itu tadi? Karena ini akan menjadi bagian dari planning kamu setelah selesai wawancara. Kalau kamu udah setting deadline tadi kan, pertanyaan yang terakhir itu sebelum kita pulang pas wawancara gitu kan, nunggu sampai kapan. Kalau sudah lewat tanggal yang ditetapkan atau range waktu yang ditetapkan dan masih belum ada kabar, itu kamu proaktif tanya ya. Tanya itu bukan nagih utang, jadi nggak usah takut gitu. Nanya aja misalnya, halo saya Anggi, saya waktu itu mengikuti wawancara pada saat tanggal sekian gitu, tolong, oh iya tambahan, tolong pastikan kamu tahu waktu wawancara ngomong sama siapa, bapak atau ibu siapa gitu ya. Jadi pada saat nanya itu jangan yang kayak, aduh tapi saya nggak tahu ngomong sama siapa, itu kayaknya kagak profesional banget gitu. Jadi pada saat wawancara itu tadi, ini tambahan gitu kan, pastikan kamu tahu yang wawancara kamu itu namanya siapa, karena nanti akan memudahkan proses follow up kamu setelah wawancara, oke? Jadi nanti kamu nanya tuh, kalau udah lewat tanggal waktunya gitu, kamu nanya itu, kemarin saya gimana ya, apakah jadi keterima atau enggak gitu. Misalnya kalau keterima kan oke lah, nggak usah dibahas gitu kan. Yang jadi masalah kalau kamu nggak keterima gimana gitu kan. Kalau nggak keterima biasanya orang tuh langsung down terus yang sedih, aduh aku nggak keterima di ini, udah kayak rapot jelek takut diomelin orang tua gitu kan. Itu nggak usah kayak gitu ya, kalau di dunia kerja tuh nggak usah drama dilan begitu. Kalau kamu nggak keterima, kamu bilang, oh begitu, baik, terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya wawancara kemarin. Kalau boleh, bisa nggak saya minta feedback apa yang kurang dari profil saya? Mungkin bisa saya jadikan masukan untuk diri kita sendiri gitu. Kamu bilang begitu ya, serius, kamu mintalah kritik sama perusahaan gitu kan. Ini belum tentu dijawab sih, maksudnya mungkin kalau perusahaannya besar terus yang kayak males ngomong gitu, atau cuma admin yang balas mungkin nggak dibales. Tapi who knows, kita kan nggak tahu gitu. Tapi paling nggak tetapkan, menurut saya dengan bertanya begitu itu menunjukkan bahwa kamu tuh orangnya mau maju gitu loh. Jadi itu balik lagi, itu poin positif buat kamu gitu. Kalau toh nggak keterima kerja di situ, itu kan bagus buat kepribadian kamu, nanti kamu bisa ngelamar ke tempat lain gitu. Tapi kalau saya selalu menanyakan gitu ya, apa yang kurang dari saya sehingga saya kurang diterima, sehingga saya bisa melakukan improvement gitu kan, bisa melakukan perbaikan untuk diri saya sendiri gitu. Jadi dengan bertanya begini itu, makin sering kamu wawancara, harusnya kan ada yang ngasih inputan tuh ke kamu. Jadi kamu tahu kamu tuh kurangnya apa gitu loh. Misalnya ada yang bilang, oh mungkin secara nilai kurang begini, atau oh apalah gitu. Pokoknya nanti mereka akan memberikan masukan ke kamu, sehingga kitanya bisa kayak mawas diri gitu. Oh berarti untuk next time ada yang kritik saya begini, saya bisa melakukan perbaikan. Itu bermanfaat banget sih buat perkembangan diri kita pribadi. Nah, terus yang terakhir ini udah sempet aku singgung tadi ya, tolong nggak usah galau kalau nggak keterima ya. Jangan kayak ditolak cewek terus langsung yang aku cintaku ditolak, aku nggak diterima. Tolong nggak usah begitu ya. Kalau emang nggak keterima gitu tuh ya udah gitu. Kalau kamu mau tahu, saya ini S2 di UI. Saya kemarin iseng-iseng ada temen suruh kayak saya ngasih CV ke perusahaannya, saya dipanggil aja enggak gitu kan, kasihan di gue gitu. Saya iseng aja sih sebenarnya gitu. Temen saya waktu itu minta tolong, jadi ya udahlah saya kirim aja CV-nya gitu. Saya sebenarnya nggak niat banget kerja di situ, tapi anyway, penolakan itu selalu terjadi, mau sekolahmu apa, mau nilaimu berapa, jadi nggak usah galau ya. Terus kalau bisa gitu, saya sih menyarankan kalau ngelamar beberapa tempat sekalian. Misalnya kamu ada misal mau kerja nih di sekuritas, equity sales,
Kalau kamu mau nonton cara nyari nasabah equity sales, kemarin aku bikin videonya gitu kan. Nah intinya kalau misalnya posisinya equity sales, terus kamu lihat ada beberapa lowongan, itu kamu daftarin aja semua gitu kan, gak usah galau. Kalau saya pribadi sih, saya senang melamar beberapa tempat kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan, kalau enggak ya nggak apa-apa ngelamar satu-satu. Tapi ada orang yang mikir ya, ngelamar satu terus dia tungguin gitu kan. Bagaimanakah nasibku? Itu nggak usah begitu ya. Jadi kalau kamu tek, kamu tahu nih ada beberapa lowongan, hajar aja semua, jebret gitu. Nanti kan kalau wawancara kamu bisa nego waktu supaya waktunya tidak berbarengan gitu kan. Nah nanti dari 4 itu jadi kamu tuh punya pilihan. Kalau misalnya keterima semua, wow, top chair gitu kan, kamu bisa milih tuh mana yang terbaik gitu. Kalau misalnya nggak keterima satu, kamu ada yang lain. Nanti misalnya satu gagal, dia kasih masukan untuk wawancara berikutnya, kamu punya bahan baru gitu kan. Jadi enak gitu loh kalau kamu punya beberapa target pada saat yang bersamaan perusahaan-perusahaan itu. Menurut saya sih jadi lebih enak lah, kitanya jadi ada harapan gitu loh untuk kedepannya, kayak oh nanti next gue wawancara di sini, berarti aku harus gimana nih dari pelajaran wawancara yang gagal sekarang. Kira-kira begitu, oke? Jadi aku dari tadi ngoceh, semoga membantu gitu ya untuk adik-adik yang mau wawancara di perusahaan, di sekuritas. Good luck semuanya. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah, like, subscribe, aktifkan notifikasinya. Jangan lupa videoku di-sharing ke teman-teman kamu yang lagi galau juga kayak kamu, mungkin takut mau wawancara pertama kali di perusahaan atau gimana. So, I'll see you in the next video. Okay, ciao.